Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raudatul Huda Nasution. NIM 0309 173115. Semester 7 Pendidikan IPS. Mata kuliah kajian White Collar Crime. Di sini saya menjelaskan video mengenai pelanggaran olahraga. Perkembangan hukum terhadap keolahragaan terbilang tinggi, sampai-sampai ada perkumpulan para advokat bernama Sport Lawyers Association. Program hukum olahraga itu sudah dikembangkan di institusi pendidikan seperti National Sport Law Institute yang didirikan sejak 1989 di Marquette University Law di Amerika Serikat. Studi hukum keolahragaan, pakar hukum pidana Universitas Indonesia mengatakan bahwa dalam segala hal pasti ada aspek hukumnya. Begitupun dalam olahraga. Sebagai contoh, masalah kesejahteraan atlet. Misalnya, untuk atlet sepak bola yang hanya dibayar oleh klub ketika masa liga atau pertandingan, padahal liga hanya berlangsung selama 7-8 bulan. Setahun selebihnya, penghasilan atlet menurun drastis. Kesejahteraan dan masa depan atlet harus diperhatikan. Karenanya, pendidikan menjadi hal yang penting bagi setiap atlet. Selain terhadap pihak yang berkepentingan, tentunya hukum keolahragaan juga menjadi penting bagi aparat penegak hukum. Setidaknya aparat penegak hukum bisa memiliki perspektif yang baru selain norma hukum yang diatur dalam KUHP 3 Hukum Olahraga, Lex Sportif. Hukum olahraga atau sebutannya Lex Sportif merupakan sistem hukum khusus yang menarik intervensi dilakukan terhadap penyelesaian sengketa di bidang keolahragaan. Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan mengatur secara tegas tentang sengketa dalam induk organisasi seperti sepak bola. Hal ini menunjukkan pemerintah secara tegas dan sadar melakukan intervensi atas pelanggaran kompetisi sepak bola profesional. Intervensi penyelesaian sengketa dalam cabang sepak bola bertentangan dengan hukum global yang mengatur olahraga, status FIFA, dan berbagai federasi olahraga internasional lainnya menetapkan aturan tidak boleh membawa penyelesaian sengketa sepak bola ke Badan Peradilan Negara dan tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Satu perbedaan besar antara kedua mazhab olahraga tersebut adalah akses pengadilan nasional terhadap penyelesaian sengketa olahraga. Kelompok pengadu paham Lex Sportif mengatakan bahwa segala bentuk penyelesaian sengketa olahraga harus diselesaikan menurut peraturan internal organisasi olahraga yang bersangkutan. Contoh kasusnya, para pelaku streaming ilegal layangan sepak bola di Jawa Barat dan Jawa Tengah ditetapkan sebagai
pihak kepolisian setempat menyatakan mereka dipidana terkait kasus streaming ilegal aplikasi IPTV atas konten layangan sepak bola. Sekian dari hasil penjelasan saya untuk tugas UAS kajian White Collar Crime. Saya sudahi.